Di sebuah kota di perbatasan antara Cina dan Rusia, terdapat seorang kakek pensiunan pasukan khusus yang hidupnya sebatang kara bernama Kakek Ding. Dia baru saja melihat pertikaian segerombolan gangster Cina yang diketuai oleh orang yang bernama Dong Hen, menyerang secara brutal dua orang gangster Rusia hingga tewas. Oleh karena itu, Dong Hen harus ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Tetapi satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu yaitu Kakek Ding. Dikarenakan usia yang sudah tua dan memiliki daya ingat yang sudah kacau, Kakek Ding gagal melakukan identifikasi tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Dong Hen. Di balik tampangnya ya seperti kakek-kakek pada umumnya, Kakek Ding memiliki kisah hidup yang sangat pedih. Walaupun ketika muda, ia merupakan pasukan khusus dan menjadi pengawal orang-orang penting. Tetapi Kakek Ding gagal melindungi cucunya yang mati saat berjalan-jalan dengannya. Dan hal itu pun yang membuat satu-satunya anak Kakek Ding tidak ingin menemuinya lagi. Dan kejadian itu selalu terimpikan olehnya ketika tidur. Sebenarnya, Kakek Ding setelah pensiun dari militer, ia memutuskan untuk menjauh dari perkotaan dan tinggal di wilayah itu. Di kehidupan sehari-harinya, ia layaknya kakek-kakek pada umumnya, mengurus tanaman hingga rutinitas cek kesehatan. Tetapi dokter menyadari bahwa penyakit lupa ingatan Kakek Ding semakin parah dan menyarankannya untuk membeli perekam suara. Setelah membeli perekam suara, Kakek Ding kembali ke rumah dan kembali lagi ingatannya semakin parah. Buka pintu rumah aja ia lupa menyimpan kuncinya. Dan untung saja ada pemilik rumah yang Kakek Ding sewa bernama Ibu Park memberitahu Kakek Ding bahwa kunci rumah ada di kalungnya. Dan Ibu Park menjelaskan bahwa Kakek Ding sudah tinggal di situ selama 6 bulan. Di rumah kontrakan Kakek Ding, ia melihat tetangga yang hidupnya sangat berandal bernama Li Zhengzhu dan anaknya bernama Cherry. Dikarenakan Cherry hanya hidup dengan seorang ayah yang berandal, ditambah lagi ibunya yang tidak bertanggung jawab, terkadang ia sering marah kepada ayahnya, dan pelariannya saat marah adalah rumah Kakek Ding. Walaupun Cherry sering ke rumahnya, Kakek Ding tidak pernah sekalipun marah, dan memperlakukan Cherry layaknya seperti cucunya sendiri. Sementara itu, ayahnya Cherry yaitu Li dihadapkan dengan geng yang tadi, yaitu geng Dong Hen. Diingatkan bahwa hutangnya yang ia gunakan hanya untuk berjudi sudah menumpuk. Guna mempertanggungjawabkan hutangnya yang sudah besar, Dong Hen memberikan Li tugas untuk pergi ke sebuah kota yang berada di Rusia, mencari tas berisi berlian di sebuah hotel. Jika misi ini berhasil, hutangnya akan lunas. Dikarenakan tidak ada jalan yang lain, mau tidak mau Li pun menerimanya. Sesampainya di Rusia, ia ditugaskan dengan satu orang utusan dari Dong Hen yang membawa mobil. Sedangkan Li sampailah di sebuah kamar yang disinyalir tas itu berada. Dan ketika masuk, ia melihat wanita yang sedang tertidur. Sepertinya wanita itu sudah digeprek. Tapi Li tidak bisa membawa kantong itu secara cepat karena security dan orang yang mempunyai tas itu mempergoki Li. Setelah mendapatkan tas itu, Li baru menyadari bahwa ia telah dibodohi oleh Dong Hen. Dan hutangnya yang dijanjikan akan lunas ternyata itu hanya tipuan saja. Dan ia pun membuat keputusan untuk menumbangkan utusan Dong Hen yang membawa mobil. Tanpa ia sadari, ternyata berlian yang ia curi dimiliki oleh seorang kriminal bernama Sergei. Dan hotel tempat pencurian tadi dimiliki oleh seorang gangster Rusia bernama Igor. Mereka pun pastinya tidak akan tinggal diam saja. Singkat cerita, gangster Dong Hen mendapatkan kabar dari anak buahnya yang ditugaskan bersama Li bahwa tas yang berisi berlian telah dibawa oleh Li. Lantas, Dong Hen dan anak buahnya langsung mengobrak-abrik kerabat-kerabat terdekat Li, termasuk juga Cherry yang merupakan anak kandungnya. Dan untung saja Cherry berhasil kabur ke rumah Kakek Ding. Namun tetap saja anak buah Dong Hen berhasil menangkapnya. Dan betapa mengejutkannya, Kakek Ding yang merupakan mantan militer harus kembali lagi menggunakan fisik untuk berlindungan. Setelah menghajar berandal itu dan berada di rumah sakit, Kakek Ding kembali lagi lupa terhadap orang yang menghajarnya. Atas kejadian ini, Cherry akan ditinggalkan di rumah pamannya.
karena ayahnya yaitu Lee susah dihubungi. Di kesehariannya tanpa Cherry, kakek Ding seolah-olah kehilangan cucunya sendiri, yang awalnya selalu bersama Cherry yang sangat periang. Tetapi sekarang kakek Ding kembali lagi hidup sebatang kara. Dan suatu hari kakek Ding bertemu lagi dengan Cherry di sebuah festival. Lantas kakek Ding langsung mengajaknya untuk memakan es krim dan berbincang-bincang seperti normal kembali. Di tengah kesenangannya itu, Cherry mendengar ibu kandungnya dan ayah tirinya secara diam-diam membicarakan ayah kandungnya yaitu Lee. Cherry yang tidak ingin ayahnya dibicarakan langsung marah kepada ibunya. Kesedihan Cherry bertambah lagi ketika ibu kandungnya malah memarahinya. Kakek Ding yang melihat hal itu sama-sama ikut sedih. Dan kembalinya ke rumah, ia membawa sayap-sayapan yang Cherry gunakan ketika festival. Tetapi kebahagiaan sudah menanti kakek Ding, dikarenakan paman Cherry sudah tak ingin lagi mengurusnya, dan Cherry sendiri menginginkan hidup bersama kakek Ding. Lantas mereka berdua kembali lagi memancing bersama dan hidup damai bersama-sama. Dan pada malam harinya secara tiba-tiba, ayah Cherry yaitu Lee datang kepada kakek Ding dan memintanya untuk sementara menjaga Cherry, dikarenakan statusnya sebagai pencuri akan sangat berbahaya untuk dirinya maupun orang-orang terdekatnya. Kakek Ding yang menanggapi hal itu bersedia untuk mengurus Cherry apapun yang terjadi. Dan ketika Lee hendak pergi dari situ, ia ingin menyempatkan diri untuk menemui anaknya. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi, karena Dong Hen dan anak buahnya sudah bersiap untuk membunuh Lee. Ia pun tewas tanpa sempat melihat anaknya. Dong Hen pun tak lupa membakar rumah yang Lee dan anaknya tinggali. Sementara itu, Cherry sendiri keberadaannya masih belum bisa ditemukan. Dan hal itu pun membuat khawatir kakek Ding dan pihak kepolisian. Di sisi lain, Dong Hen sepertinya akan mendapatkan masalah, dikarenakan gangster Rusia yaitu Igor dan orang yang kehilangan berlian yaitu Sergei sudah sampai di kota itu. Bukan itu saja, salah satu temannya yang berada di Rusia sudah mengkhianatinya dan menyuruh dua orang mantan anak buah Dong Hen yang menyerang kakek Ding pada awal scene tadi untuk menghabisi Dong Hen. Sama halnya dengan kakek Ding yang mempunyai firasat bahwa Dong Hen lah yang telah menculik Cherry. Dan ia pun langsung bersiap untuk menyerang. Sebelum pergi, ia pun menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada anak kandungnya atas tingkah lakunya selama ini yang membuat cucunya sendiri meninggal saat berjalan-jalan bersamanya. Ia pun tidak melupakan ibu kos yaitu Park dan menyampaikan kisah hidup masa lalunya yang masih kakek Ding ingat. Singkat cerita, sesampainya di markas Dong Hen, kakek Ding menanyakan keberadaan Cherry. Dong Hen terus-menerus mengelak dan sepertinya ada yang ditutup-tutupi. Tanpa mereka sadari juga, kakek Ding secara diam-diam merekam pembicaraan mereka. Dengan keadaan terus-menerus dipojokkan oleh Dong Hen, kakek Ding kembali lagi harus berhadapan dengan anak buah Dong Hen. Di tengah-tengah keganasan kakek Ding, tanpa mereka sadari ternyata geng Rusia yaitu Igor sudah sampai di situ dan secara brutal langsung membunuh seluruh orang yang ada di situ. Kakek Ding yang tidak tahu apa-apa perihal Igor mau tidak mau harus menghadapinya. Setelah membantai orang dengan sangat handal, kakek Ding terus-menerus mengejar Dong Hen yang sudah babak belur oleh gangster Rusia.
Sedangkan di luar, Sergi yang sudah mendapatkan tas berisi berlian harus menerima kenyataan pahit karena telah ditabrak oleh mobil Puso selepas adu balap dengan polisi. Sementara itu, kakek Ding yang tengah mengejar Dong Hen, dan betapa mengejutkannya, dua orang mantan anak buah Dong Hen menghabisinya secara brutal. Kakek Ding yang tidak sekalipun melihat tanda-tanda keberadaan Cherry, hanya bisa mengingat masa-masa kebersamaannya bersama Cherry. Di tengah kesedihannya itu, datanglah Ibu Pak mengajak kakek Ding untuk kembali lagi ke rumah. Dan semenjak itu, Cherry tidak kunjung ditemukan. Kakek Ding yang tidak ingin nasib Cherry seperti cucu kandungnya, ia terus-menerus setiap hari datang ke kantor polisi untuk menanyakan keberadaan Cherry. Sedangkan bukti percakapan dengan Dong Hen yang menurutnya ia rekam, ternyata kakek Ding kembali lagi lupa untuk menekan tombol. Dan sepertinya polisi pun sudah memaklumi tingkah kakek Ding yang pelupa. Di tengah-tengah kesedihannya, secara terkejut Cherry datang ke rumahnya yang sudah gosong dan mengatakan kepada Ibu Pak bahwa selama ini ia tinggal di rumah temannya. Melihat hal itu, Ibu Pak langsung membawanya ke rumah kakek Ding yang sedang tertidur lelap sekaligus tersenyum setelah mendengar suara candaan Cherry, dan film pun berakhir.